Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puspita Arum Susetia Budi dengan nomor pokok mahasiswa 242121111089 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Belajar Bahasa oleh dosen pengampu Bunda Weli Nores Kartadireja SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar sibernetik. Apa sih teori belajar sibernetik itu? Sibernetik merupakan bentuk kata serapan dari kata cybernetic, yakni sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan feedback atau umpan balik. Kata sibernetik yang selanjutnya kita tulis dengan kata sibernetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengendali atau pilot. Istilah sibernetik digunakan untuk menggambarkan cara bagaimana umpan balik atau feedback memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi. Sibernetika adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan antar sistem. Pengontrol atau feedback dari sistem berfungsi dengan memperhatikan lingkungan. Prinsip dari teori sibernetik yaitu menghargai adanya perbedaan, bahwa suatu hal akan memiliki perbedaan dengan yang lainnya, atau bahwa sesuatu akan berubah seiring perkembangan waktu. Pembelajaran digambarkan sebagai input, proses, dan output. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya ada tokoh-tokoh yang mendasari teori sibernetik. Teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran telah dikembangkan oleh beberapa tokoh dengan beberapa teori. Di antaranya, yang pertama, teori pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu sensory receptor. Sensory receptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Yang kedua, working memory. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Karakteristik working memory adalah yang pertama, memiliki kapasitas yang terbatas kurang dari 7 slot. Informasi yang didapat hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa adanya upaya pengulangan rehearsal. Yang kedua, informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya, baik dalam bentuk verbal, visual, ataupun semantik yang dipengaruhi oleh peran proses kontrol, dan seseorang dapat dengan sadar mengendalikannya. Yang ketiga ada long-term memory. Long-term memory diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua, mempunyai kapasitas tidak terbatas. Yang ketiga, sekali informasi disimpan di dalam long-term memory, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Persoalan lupa hanya disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Menurut Gagne, bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Menurut Gagne, tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase, yaitu motivasi, pemahaman, pemerolehan, penyimpanan, ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, dan umpan balik. Kemudian ada teori belajar menurut Landa. Dalam teori ini, Landa membedakan ada 2 macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linier, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contohnya kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Kemudian ada proses berpikir heuristik. Proses berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Contohnya,
penerapan pembelajaran yang melibatkan proses berpikir heuristik, misalnya penemuan cara memecahkan masalah menggunakan metode problem solving. Menurut Landa, proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Materi pelajaran tertentu akan lebih tepat jika disajikan dalam urutan yang teratur, sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberi kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Kemudian ada teori belajar menurut Parks dan Scott. Menurut Parks dan Scott, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis. Cara berpikir ini hampir sama dengan cara berpikir algoritmik, yaitu berpikir menggunakan cara setahap demi setahap atau linear. Kemudian cara berpikir menyeluruh atau bullish. Cara berpikir yang cenderung melompat ke depan langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi atau mempelajari sesuatu dari yang paling umum menuju ke hal yang lebih khusus. Teori belajar pengolahan informasi termasuk teori kognitif yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan merupakan perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Namun, memori kerja manusia mempunyai kapasitas yang terbatas. Menurut Gagne, untuk mengurangi muatan memori kerja tersebut dapat diatur sesuai dengan 1. Kapabilitas belajar, 2. Peristiwa pembelajaran, 3. Pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Kemudian, kekuatan dan kelemahan dari teori sibernetik. Kekuatannya yaitu yang pertama, hasil proses teori belajar ini adalah adanya perubahan, baik yang dilihat sebagai perubahan tingkah laku maupun secara kemampuan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, isi proses belajar adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu yang disusun sebagai suatu konsep, teori, atau informasi umum. Kelemahannya yaitu, teori belajar sibernetik ini dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Kesimpulan dari teori sibernetik yaitu sibernetik adalah teori yang menyatakan bahwa belajar adalah pengolahan informasi yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah tidak ada satu proses belajar pun yang cocok untuk semua siswa. Implementasi teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran telah dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti Landa, Parks dan Scott. Teori belajar pengolahan informasi mengemukakan bahwa belajar adalah proses internal yang mencakup tahapan-tahapan. Kelebihan teori sibernetik salah satunya yaitu hasil proses teori belajar ini adalah adanya perubahan baik yang dilihat sebagai perubahan tingkah laku maupun secara kemampuan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan kekurangan teori sibernetik salah satunya yaitu tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.